Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita sudah sampai di akhir segmen dan saya masih akan berbincang bersama dengan Pak William pemirsa mengulas pertanyaan Anda yang masuk melalui WhatsApp interaktif. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya, Pak William, ini lebih banyak seputar emiten konstruksi ya. Pertanyaan Mm. dari Bapak atau Ibu MJ dari Bukit Tinggi, selamat sore. Beliau menanyakan mengenai emiten Wijaya Karya dalam jangka menengah sudah punya di 1490 Pak William. Oke, untuk emiten konstruksi secara keseluruhan trennya masih bearish, belum ada pembalikan arah. Bahkan pada hari ini Wika walaupun sempat naik ke 15.30, akhirnya turun lagi ke 14.70. Daya tekan jualnya masih tinggi, jadi kita melihat ruang penurunan masih cukup besar untuk emiten konstruksi. Gimana juga kemarin ada berita yang kurang bagus tentang kinerjanya dan lain-lainnya, itu membuat panic selling terjadinya besar, kelihatan banget tuh sekitar awal April pekan lalu itu panic sell-nya lumayan besar dan hari ini pun masih tekanan jual. Nah, cuman kita bisa menggunakan support dan resisten yang perlu diperhatikan apabila ingin melakukan hold atau averaging. Pada Wika ini ada support pada 1365. Jadi kalau misalnya nanti mau averaging di area ini dan apabila memang bertahan di atas 1365 silahkan dilakukan. Untuk target jangka menengahnya perkiraannya hingga 1830. Ini untuk menengah panjangnya ya targetnya ya untuk Wika ini. Baik, range-nya di posisi itu, tapi keputusan investasi dikembalikan ke Anda untuk Wika dan masih cukup bearish secara umum untuk sektor konstruksi ya, Pak William. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan PTPP, lebih oke mana? Wika atau PTPP? Pertanyaan dari pemirsa yang tidak mencantumkan nama. Oke, Wika dan PTPP, keduanya mirip sebenarnya. Sama-sama tekanan jual masih tinggi, di mana hari ini juga PTPP turun lagi ya, dari sempat naik ke 1380. Paling kembali saya bisa membantu dengan support dan resistennya aja untuk saham-saham konstruksi. Support Gimana juga resisten ini kan lagi turun. PTPP di posisi berapa, Pak? Untuk support pada 1140 dan resisten yang juga bisa jadi target untuk menengah panjang pada 1650. Anda sarankan tidak untuk beli PTPP? Apabila mendekati support boleh. Boleh dilakukan pembelian ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Bapak Gali dari Jakarta, selamat sore, menanyakan waskita. Kapan bagusnya untuk entry? Oke, waskita ini masih lebih mendingan, secara teknikal masih lebih bagus. Dengan support pada 1000 dan sekarang di 1050 lumayan dekat. Jadi bisa entry buy baik dari closing price ini ataupun di dekat 1000 nanti bisa melakukan pembelian. Lebih besar peluang reboundnya pada waskita karena dia juga menurun dengan volume yang nggak sebesar Wika dan PTPP. Dan target WSKT nanti ketika rebound ada pada 1260 sampai dengan 1320. Belinya di harga berapa sebaiknya? Oke, bisa dari closing ini sampai dengan range-nya dari 1000 sampai dengan closing price ya, jadi 1000 sampai dengan 1050. Jadi di bawah 1000 dihindari dulu ya? Hindari dulu. Kalau bertahan di posisi 1000 boleh di-buy dengan target tersebut. Oke, Ya. kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak Anggiat di Bekasi. Selamat sore, dari sektor lain nih, Pak William, INKP. Kira-kira disarankankah untuk buy INKP dengan harga saat ini? Untuk saat ini saya belum bisa rekomendasikan buy untuk INKP. Lebih baik ditunggu sedikit lebih turun dikit di sekitaran 9.800 itu bisa jadi area buy untuk INKP. Baik, masih Jadi ada wait and potensi see. pelemahan untuk INKP belum selesai ya, meskipun sudah turun 5% hari ini. Ya. Baik, itu dia rekomendasi untuk INKP. Sayang sekali waktu kita terbatas, Pak William. Kira-kira apa tips secara umum untuk akhir pekan ini menyambut pekan depan? Oke, jadi untuk IHSG arahnya sudah bullish, asalkan bertahan di atas 6.000 bisa mulai melakukan pembelian pada saham-saham blue chips yang mana juga penggerak indeks. Untuk sektor unggulannya saya pilihkan untuk banks dan consumer goods, itu aja tipsnya. Oke, perbankan dan juga sektor konsumsi. Baik, Pak William, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat berakhir pekan. Ya, thank you. Pemirsa, demikian IDX Second Session Closing pada sore hari ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk investasi, khususnya Anda di pasar modal. Saya Prisa Sombodatu pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.